Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Effendi. Saya adalah anggota kelompok dari kelompok politik hukum pidana yang akan sedikit mendeskripsikan tentang materi yang telah diamanahkan oleh Bapak Faisal Hukum Pidana, yaitu urgensi dalam revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang beranggotakan kelompok saya dan Rizky Charmil Sitakar. Baiklah, yang pertama, tujuan pidana. Penghapusan kategori kejahatan dan pelanggaran. Prof. Turti mengatakan KUHP mengatur kejahatan dan pelanggaran dalam buku 2 dan ketiga. Buku 2 KUHP mengatur kejahatan terdiri dari 31 bab dan 385 pasal. Buku 3 KUHP mengatur pelanggaran meliputi 9 bab dan 81 pasal. Tapi revisi Undang-Undang Kitab Undang Hukum Pidana tidak lagi membedakan dua kategori tersebut, sehingga hanya ada dua buku KUHP, yakni buku 1 tentang ketentuan umum dan buku 2 tentang tindak pidana. Kedua RUU KUHP tetap mempertahankan asas legalitas KUHP, tetapi juga mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law sebagai dasar pemidanaan. Syarat living law hanya berlaku di tempat hukum itu hidup tindak pidana tidak teratur dalam revisi Undang-Undang KUHP, serta harus sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang RI 1945, hak asasi manusia dan asas hukum umum yang diakui masyarakat. Sanksi yang diancamkan maksimal setara denda kategori 2 atau 10 juta. Pelaksanaan living law tidak menggunakan peradilan adat, tapi ditetapkan melalui perda dan dikompilasi secara nasional. Kedua, RUU KUHP tetap mempertahankan asas legalitas KUHP, tapi juga mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pemidanaan. Syarat living law hanya berlaku di tempat hukum itu hidup. Tindak pidana tidak diatur dalam RUU KUHP serta harus sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, jenis pidana. RUU KUHP masih memuat ketentuan pidana pokok dan tambahan, tapi ada hal yang diatur khusus, yakni tentang pidana mati. Untuk pidana pokok bentuknya pidana penjara, tutupan, pengawasan, denda, dan kerja sosial. Pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Keempat, alasan pemaaf dan pemberat diatur lebih jelas dalam RUU KUHP, yakni pada pasal 40-44 untuk alasan pemaaf dan pasal 58-559 untuk alasan pemberat pidana pemaafan peradilan atau justicial pardon yang diatur pasal 54 ayat 2 RUU KUHP, di mana hakim dapat memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan pertimbangan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana, serta yang terjadi kemudian, keadilan dan kemanusiaan. Keenam, pidana tambahan. Pasal 86 RUU KUHP mengatur pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu. Hak yang dapat dicabut itu meliputi hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu, hak menjadi anggota TNI atau Polri, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawasan atas orang yang bukan anaknya sendiri, hak menjalankan kekuasaan bapak atau menjalankan perwalian atau mengampu atas anaknya sendiri, hak menjalankan profesi tertentu, dan atau hak memperoleh pembebasan bersyarat. Kelima, pidana tambahan. Pasal 86 RUU KUHP mengatur pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu. Keenam, tindakan diatur dalam pasal 103 RUU KUHP dibagi menjadi dua jenis. Pertama, tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok meliputi konseling, rehabilitasi, pelatihan kerja, perawatan di lembaga, dan atau perbaikan akibat tindak pidana. Kedua, tindakan yang dapat dikenakan kepada orang yang mengalami disabilitas, yaitu rehabilitasi, penyerahan kepada seseorang, perawatan di lembaga, penyerahan kepada pemerintah. 2. Tujuan pemidanaan. Prof. Turti menyebut tujuan hukum pidana antara lain sebagai pencegahan atau rehabilitasi, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, dan penciptaan rasa aman serta damai, dan menumbuhkan penyelesaian dari terpidana atau efek jerah. Urgensi, tujuan, dan pedoman pemidanaan terhadap sistem pemidanaan dalam rangka pembaruan hukum pidana karena problematika yang terkait dalam usangnya KUHP saat ini dan berkembangnya persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Pedoman pemidanaan atau guidance of sentencing lebih merupakan arah petunjuk bagi hakim untuk menjatuhkan dan menerapkan pidana atau merupakan pedoman judicial atau yudikatif bagi hakim. Dengan demikian, pedoman pemidanaan merupakan ketentuan dasar yang memberi arah yang menentu di dalam penjatuhan pidana. Hal ini merupakan petunjuk bagi para hakim dalam menerapkan dan menjatuhkan pidana. Kategori sanksi pidana.
Alternatif pidana penjara RUU KUHP yang mengatur pidana penjara dapat diubah atau dikonvensi menjadi pidana kerja sosial dan pengawasan. Pidana kerja sosial dapat diberikan untuk terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara kurang dari 5 tahun. Hakim menjatuhkan pidana paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2 dan setelah memperhatikan sejumlah hal. B. Pidana pengawasan dapat dijatuhkan terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dengan tetap memperhatikan ketentuan tentang hukum dan mempertimbangkan dalam pemidanaan lama pidana pengawasan maksimal sama dengan penjara yang diancam tidak lebih dari 3. Baiklah, sekian dari saya. Sisanya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Rizky Camil Sitakar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menunjukkan presentasi dari teman saya Syahrul Effendi. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rizky Camil Sitakar, mahasiswa Fakultas Hukum semester 5 Universitas Bangka Belitung. Nah, yang keempat yaitu denda pidana. Denda pidana besarannya terdiri dari 8 kategori. Yang pertama, kategori pertama maksimal 1 juta, kategori kedua maksimal 10 juta, kategori ketiga maksimal 50 juta, kategori keempat maksimal 200 juta, kategori kelima maksimal 500 juta, kategori keenam maksimal 2 miliar, kategori ketujuh maksimal 5 miliar, dan yang terakhir kategori ke-8 maksimal 50 miliar. Nah, yang kelima pedoman pemidanaan dalam RUU KUHP. Dalam pembinaan wajib mempertimbangkan kesalahan pembuat tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat tindak pidana. Nah, apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana atau cara melakukan tindak pidananya, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana, pengaruh tindak pidana terhadap korban, keluarga korban, dan pemanfaatan dari korban atau keluarga. Nah, pedoman yang kedua yaitu ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan pembuatan atau yang terjadi kemudian, dan dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Nah, selanjutnya dalam pasal 55 terutama ayat 1 sebenarnya merupakan suatu daftar yang harus diteliti atau dicek sebelum hakim menjatuhkan putusan. Dalam daftar tersebut memuat hal-hal yang bersifat subjektif yang menyangkut orangnya dan juga hal-hal yang di luar pembuat. Sehingga dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami agar pidananya seperti yang dijatuhkan. Nah, dapat dikatakan bahwa dengan adanya pedoman pemidanaan yang diatur dalam pasal 55 pada bab 3 buku 1 konsep rancangan KUHP baru akan sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan beratnya pidana. Nah, pendapat dari JS Tapi, nah, dari pendapat Prof. J ini dapat diketahui bahwasanya untuk menentukan berat ringannya pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap seorang pelaku, menentukan pelaku kejahatan, maka hal itu sangat berkaitan dengan sikap dari pelaku kejahatan tersebut selama menjalani proses persidangan. Seperti misalnya apabila selama persidangan si pelaku mempersulit persidangan dengan cara memberikan keterangan yang berbelit-belit dan kadang tidak mengakui perbuatannya, maka hakim bisa menjatuhkan pidana yang berat kepada pelaku tersebut. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf karena saya masih dalam proses pembelajaran. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.